Saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada, itu gitu aja. Hakim tolak gugatan pra-peradilan penghentian penyidikan Ganjar Pranowo. Ada apa dengan KPK? Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Lucy Ermawati, menolak gugatan yang diajukan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia, LP3HI, terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terkait dugaan penghentian penyidikan terhadap mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Putusan ini menimbulkan pertanyaan luas terkait transparansi dan akuntabilitas KPK dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan elit politik. Latar belakang kasus, dugaan gratifikasi Ban Jateng. Kasus yang menjadi sorotan ini berkaitan dengan dugaan gratifikasi dan suap dalam pemberian kredit oleh Ban Jawa Tengah selama periode 2014 hingga 2023. Dugaan ini pertama kali mencuat setelah Indonesia Police Watch, IPW, melaporkan kasus tersebut ke KPK pada 5 Maret 2024. Laporan itu menyebutkan adanya aliran dana tidak sah dalam bentuk cashback premi asuransi yang seharusnya menjadi pemasukan negara, namun diduga masuk ke rekening pribadi sejumlah pejabat, termasuk Ganjar Pranowo. Menurut Wakil Ketua LP3HI, Kurniawan Adi Nugroho, kasus ini melibatkan beberapa tokoh penting seperti Supriyatno, mantan Direktur Utama Bank Jawa Tengah 2014 hingga 2023. Hendro, Direktur Asuransi Askrida. Alwin Basri, Ketua Komisi DPRD Jawa Tengah. Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, yang diduga menerima dana melalui Widadi Kasno. Dalam praktiknya, setiap pemberian kredit di Bank Jateng mensyaratkan nasabah membayar premi asuransi kepada Askrida. Sebagai imbal balik, Ban berhak menerima cashback sebesar 15-16% dari premi yang dibayarkan. Namun, dana tersebut justru diduga masuk ke rekening pribadi pejabat terkait. Rincian dugaan alokasi dana adalah sebagai berikut. 5% untuk operasional Ban Jateng. 5,5% untuk pemegang saham Ban Jateng, pemerintah daerah, kepala daerah. 5,5% untuk pemegang saham pengendali, yang dalam hal ini diduga melibatkan Ganjar Pranowo. Total kerugian negara akibat praktik ini ditaksir mencapai 100 miliar rupiah. Hakim tolak gugatan, KPK dianggap mengulur proses. Hakim Lucy Ermawati menolak gugatan LP3HI dengan alasan bahwa penghentian penyidikan secara material atau diam-diam tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, dan bukan merupakan lingkup pra-peradilan. Ia merujuk pada berbagai regulasi, termasuk Pasal 1 Ayat 10 KUHAP, Pasal 7 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU 11 2014, serta Perma April 2017. Keputusan ini mengundang kritik dari berbagai pihak, terutama karena sejak laporan diajukan oleh IPW pada Maret 2024, KPK dinilai tidak menunjukkan perkembangan signifikan dalam penyidikan kasus ini. Kurniawan menegaskan bahwa selama hampir 1 tahun tidak ada kepastian hukum terkait penyelidikan kasus tersebut. Seolah-olah laporan dari IPW ini hanya didiamkan oleh KPK, sehingga ada dugaan bahwa mereka secara tidak sah menghentikan penyidikan secara diam-diam, ujar Kurniawan. Ada upaya perlindungan bagi elit politik? Keputusan ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa ada upaya perlindungan terhadap tokoh-tokoh tertentu dalam lingkup politik nasional. KPK, yang selama ini dikenal sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi, mulai kehilangan kepercayaan publik akibat berbagai polemik, termasuk dugaan intervensi dalam penanganan kasus besar. Beberapa analis menilai bahwa kasus ini seharusnya menjadi prioritas, mengingat potensi kerugian negara yang besar dan dugaan keterlibatan pejabat tinggi. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, ICW, Tama S. Langkun, menegaskan bahwa KPK perlu lebih transparan dalam menjelaskan alasan lambannya proses penyidikan terhadap dugaan korupsi di Ban Jateng. Jika memang ada indikasi korupsi yang kuat, maka sudah seharusnya KPK segera mengambil langkah hukum, bukan justru membiarkan kasus ini mengendap, kata Tama. Tuntutan publik dan langkah selanjutnya. Penolakan gugatan ini tidak menyurutkan desakan publik agar KPK segera menuntaskan kasus ini.
Beberapa aktivis anti korupsi dan pengamat hukum menyarankan agar LP3H maupun IPW mengajukan laporan baru atau meminta Komisi 3 DPR untuk mengawasi kinerja KPK dalam kasus ini. Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait putusan ini. Namun, dalam berbagai kesempatan, ia selalu membantah keterlibatannya dalam kasus-kasus korupsi selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dengan semakin banyaknya pertanyaan publik, apakah KPK akan kembali menunjukkan taringnya dalam kasus ini? Ataukah ini menjadi salah satu dari sekian banyak kasus besar yang akhirnya lenyap tanpa kejelasan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Dulu teriak reformasi, katanya pro rakyat. Giliran duit berbicara moral pun jadi bejat. Satu persatu tumbal kena kasus korupsi. Partai yang katanya suci kini bau wangi sendiri. Oh PDIP, so suci so bersih. Nyatanya kader-kadermu maling uang negeri. Ganjar, Hasto, siapa lagi yang tumbang? Lambang banteng merah sekarang jadi air terang. Sekarang mereka kenal langsung nangis ketakutan. Munafik main drama seolah jadi korban, padahal mereka sendiri yang buat sistem busuk berjalan. Terjalan dari gubernur, menteri, anggota dewan, semua terjerat satu persatu ke penjara. Tapi tetap aja nyaring teriak paling benar. Nyatanya cuma maling, aktingnya yang luar biasa. So suci so bersih, nyatanya kader-kadermu maling uang negeri. Ganjar, Hasto, siapa lagi yang tumbang? Lambang banteng merah sekarang jadi air terang. Lambang banteng merah sekarang jadi air terang. Dari air terang sekarang jadi air terang. Dari air terang. Dari gubernur, menteri, anggota dewan, semua terjerat satu persatu ke penjara. Tapi tetap aja nyaring teriak paling benar. Nyatanya cuman maling, aktingnya yang luar biasa. Dari gubernur, menteri, anggota dewan, semua terjerat satu persatu ke penjara. Tapi tetap aja nyaring teriak paling benar. Nyatanya cuman maling, aktingnya yang luar biasa. Dari gubernur, menteri, anggota dewan, semua terjerat satu persatu ke penjara. Tapi tetap aja nyaring teriak paling benar. Nyatanya cuman maling, aktingnya yang luar biasa. Yang luar biasa. Rakyat sudah paham, tak bisa lagi ditipu. Bahkan dulu gagah, kini hanya jadi abu. Mau main sandiwara, kami sudah bosan. Karena semua akhirnya bakal masuk tahanan. Rakyat sudah paham, tak bisa lagi ditipu. Pantang dulu gagah, kini hanya jadi abu. Mau main sandiwara, kami sudah bosan. Karena semua akhirnya bakal masuk tahanan. Dulu teriak reformasi, katanya pro rakyat. Giliran duit berbicara moral menjadi bejat. Satu persatu tumbang kena kasus korupsi. Partai yang katanya suci kini bau wangi sendiri. Apa PDIP, so suci so bersih. Nyatanya kader-kadermu maling uang negeri. Ganjar, Hasto, siapa lagi yang tumbang? Lambang merah sekarang jadi air terang. Dulu bilang KPK alat politik
Semua terjerat satu persatu ke penjara, tapi tetap aja nyaring. Teriak paling benar, nyatanya cuma maling. Artinya yang luar biasa. Oh padi ET, sesuci so bersih. Nyatanya kader-kadermu maling uang negeri. Ganjar, Hasto, siapa lagi yang tumbang? Lambang memerah sekarang jadi air terang. Oh padi ET, sesuci so bersih. Nyatanya kader-kadermu maling uang negeri. Ganjar, Hasto, siapa lagi yang tumbang? Lambang memerah sekarang jadi air terang. Wow. Dulu bilang KPK ala politik lawan, sekarang mereka kenal langsung nangis ketakutan. Munafik main rela seolah jadi korban, padahal mereka sendiri yang buat sistem musuh berjalan. Oh. Dari gubernur, menteri, anggota dewan, semua terjerat satu persatu ke penjara, tapi tetap aja nyaring. Teriak paling benar, nyatanya cuma maling. Artinya yang luar biasa. Oh padi IP, so suci, so bersih. Nyatanya kader-kadermu maling uang negeri. Ganjar, Hasto, siapa lagi yang tumbang? Lambang memerah sekarang jadi air terang. Rakyat sudah paham, tak bisa lagi ditipu. Banten dulu gagah, kini hanya jadi abu. Memain sandiwara, kami sudah bosan, karena semua akhirnya bakal masuk tahanan. Wow. Rakyat sudah paham, tak bisa lagi ditipu. Banten dulu gagah, kini hanya jadi abu. Memain sandiwara, kami sudah bosan, karena semua akhirnya bakal masuk tahanan. Wow. Rakyat sudah paham. Rakyat sudah paham.